Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan mempresentasikan materi mengenai statistik bisnis, yang dimana hal ini untuk menuntaskan dari tugas kuliah untuk ujian akhir semester 2 yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah statistik bisnis, yakni Ci Dr. Imelda Welin Juliana Andi SFM. Sebelum saya lanjut ke materi pembahasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zakir Nabila Rahman dengan NIM 220611 020585 dari kelas 28. Baiklah, dalam presentasi saya kali ini ada 7 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama adalah hipotesis dan tahapan pengujian hipotesis. Yang kedua, ukuran dan variasi sampel. Yang ketiga, uji signifikan proporsi sampel besar. Yang keempat, uji mean populasi sampel besar dan sampel kecil. Yang kelima, pengujian dengan 1 sampel dan 2 sampel. Yang keenam, membandingkan mean 2 populasi. Dan yang ketujuh adalah uji terhadap variasi. Hipotesis dan tahapan pengujian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yakni hupo yang berarti lemah, kurang atau di bawah. Sedangkan tesis berarti teori, proposisi, atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Sehingga hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis adalah sebuah pernyataan yang diajukan untuk diuji kebenarannya melalui pengumpulan data dan analisis. Tahapan pengujian hipotesis terdiri dari yang pertama, menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan atau pengaruh antara dua variabel yang diuji. Sedangkan hipotesis alternatif adalah hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan atau pengaruh antara dua variabel yang diuji. Yang kedua, menentukan tingkat signifikan. Tingkat signifikan adalah batas kesalahan yang dapat diterima dalam pengujian hipotesis. Biasanya ditetapkan pada 0,05 atau 0,01. Yang ketiga, mengumpulkan data dan melakukan uji statistik. Data dapat dikumpulkan melalui berbagai macam metode seperti survei, eksperimen, atau observasi. Uji statistik yang digunakan tergantung pada jenis data yang dikumpulkan dan hipotesis yang diajukan. Yang keempat, membuat keputusan. Jika nilai uji statistik lebih kecil dari nilai kritis, maka hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Jika nilai uji statistik lebih besar dari nilai kritis, maka hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak. Jika nilai uji statistik sama dengan nilai kritis, maka tidak dapat dibuat keputusan yang pasti. Dengan melakukan tahapan pengujian hipotesis yang benar, maka dapat diketahui kebenaran dari sebuah hipotesis dan dapat digunakan untuk membuat keputusan atau menarik kesimpulan dalam berbagai bidang seperti bisnis, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Ukuran dan variasi sampel. Ukuran dan variasi sampel adalah dua faktor penting dalam penelitian. Ukuran sampel mengacu pada jumlah partisipan yang diikutkan dalam penelitian, sementara variasi sampel mengacu pada seberapa beragam partisipan yang diikutsertakan dalam penelitian. Ukuran sampel yang cukup besar dapat meningkatkan keakuratan hasil penelitian, namun juga dapat memperumit analisis data. Sementara itu, variasi sampel yang baik dapat membantu menghasilkan hasil yang lebih umum dan representatif. Pemilihan ukuran dan variasi sampel harus didasarkan pada tujuan penelitian dan metode yang digunakan. Dalam kasus penelitian yang lebih kecil, mungkin sulit untuk mendapatkan ukuran sampel yang besar atau variasi yang cukup divers. Namun, dalam penelitian yang lebih besar, upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa ukuran dan variasi sampel yang memadai digunakan. Dalam rangka memperoleh hasil yang akurat dan dapat diandalkan, peneliti harus memperhatikan ukuran dan variasi sampel dengan seksama. Dalam hal ini, konsultasi dengan ahli statistik dapat membantu dalam menentukan ukuran dan variasi sampel yang tepat untuk penelitian tertentu.
Uji signifikan proposisi digunakan untuk menguji apakah proposisi suatu populasi sama dengan suatu nilai yang ditentukan atau tidak. Uji ini dapat dilakukan pada sampel besar dengan syarat bahwa banyaknya keberhasilan dan kegagalan pada sampel tersebut mencukupi. Langkah-langkah uji signifikan proposisi pada sampel besar adalah yang pertama, tentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua, tentukan tingkat signifikan yang diinginkan. Yang ketiga, hitung proposisi keberhasilan pada sampel. Yang keempat, menghitung nilai Z. Yang kelima, tentukan nilai kritis Z pada tingkat signifikan menggunakan tabel distribusi normal, standar, atau perangkat lunak statistik. Dan yang keenam, bandingkan nilai Z yang dihitung dengan nilai kritis Z. Uji min atau uji rata-rata adalah salah satu jenis uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah rata-rata sampel yang diambil dari suatu populasi berbeda secara signifikan dengan rata-rata populasi secara keseluruhan. Terdapat dua jenis uji min, yaitu uji min pada sampel besar dan uji min pada sampel kecil. Uji min pada sampel besar digunakan ketika sampel yang diambil memiliki jumlah observasi yang besar. Dalam uji ini digunakan distribusi normal sebagai dasar perhitungan. Uji min pada sampel besar dapat dilakukan dengan menggunakan formula z-test. Sedangkan uji min populasi pada sampel kecil digunakan ketika sampel yang diambil memiliki jumlah observasi yang kecil. Dalam uji ini digunakan distribusi T-Stadon sebagai dasar perhitungan. Uji min pada sampel kecil dapat dilakukan dengan menggunakan formula t-test. Pengujian dengan satu sampel dan dua sampel. Pengujian hipotesis adalah satu metode statistik yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu sampel data. Dalam pengujian hipotesis terdapat dua jenis pengujian, yaitu pengujian dengan satu sampel dan dua sampel. Pengujian dengan satu sampel adalah pengujian hipotesis yang dilakukan terhadap satu sampel data untuk mengetahui apakah sampel tersebut berasal dari populasi yang diketahui atau tidak. Sedangkan pengujian dengan dua sampel adalah pengujian hipotesis yang dilakukan dengan terhadap dua sampel data untuk mengetahui apakah kedua sampel tersebut berasal dari populasi yang sama atau tidak. Dalam kedua jenis pengujian tersebut terdapat beberapa metode statistik yang dapat digunakan seperti uji T, uji Z, dan uji F. Penggunaan metode statistik yang tepat akan menghasilkan keputusan yang akurat dan dapat diandalkan. Membandingkan min dua populasi. Untuk membandingkan min dua populasi terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Salah satu metode yang umum digunakan adalah dengan melakukan uji hipotesis. Dalam uji hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara min dua populasi yang dibandingkan, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara min dua populasi yang dibandingkan. Metode yang umum digunakan dalam uji hipotesis untuk membandingkan min dua populasi adalah t-test. Terdapat dua jenis t-test, yaitu t-test berpasangan dan t-test tidak berpasangan. T-test berpasangan digunakan apabila sampel yang dibandingkan berasal dari satu populasi yang sama, sedangkan t-test tidak berpasangan digunakan apabila sampel yang dibandingkan berasal dari populasi yang berbeda. Dalam t-test terdapat dua jenis hipotesis, yaitu satu sisi dan dua sisi. Hipotesis satu sisi digunakan apabila kita hanya ingin mengetahui apakah min populasi A lebih besar atau lebih kecil dari min populasi B. Sedangkan hipotesis dua sisi digunakan apabila kita ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara min dua populasi yang dibandingkan. Dalam melakukan uji hipotesis, kita perlu menentukan tingkat signifikan terlebih dahulu. Tingkat signifikan biasa ditetapkan sebesar 0,05 atau 0,01 apabila nilai p-value yang diperoleh lebih kecil dari tingkat signifikan, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Uji terhadap variasi. Uji kesamaan dua varians atau homogenitas. Uji kesamaan dua varians adalah untuk mengetahui apakah dua varians yang tidak sama besar secara statistik homogen. Persyaratannya untuk pengujian ini adalah bahwa kedua himpunan data tersebut berdistribusi normal. Untuk pengujian homogenitas varians dapat dilakukan
dilakukan dengan cara varians terbesar dibanding dengan varians terkecil. Langkah-langkah pengujiannya yang pertama adalah mencari varians atau standar deviasi variabel X dan Y dengan rumus. Yang kedua, tulis hipotesis nol dan hipotesis alternatif dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk statistik. Yang ketiga, cari F hitung dengan menggunakan rumus varians terbesar per varians terkecil. Yang keempat, tetapkan taraf signifikan. Yang kelima, hitung F tabel dengan rumus. Yang keenam, tentukan kriteria pengujian hipotesis nol. Yang ketujuh, bandingkan F hit dengan F label tabel. Dan yang kedelapan, buatlah kesimpulannya. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah pengucapan, dan juga materi yang masih kurang. Terima kasih, sampai jumpa di video tugas selanjutnya.